Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam video yang istiqom. Untuk pada hari ini kita ketemu dalam mata kuliah pemrograman web 2 ya, untuk jangan lupa untuk pengabsanan siapa bahasa Indonesia. Kemudian untuk
kita mulai untuk perkuliahan hari ini ya. Sekedar mengingatkan, menginformasikan kembali ya untuk project yang kemarin untuk pengembangan atau developer web yang sudah saya berikan. Silahkan di buat ya. Saya kan kemarin bilang untuk mengembangkan ya, berarti jangan sampai dikumpulkan sesuai apa yang sudah saya berikan ya. Saya menginginkan dirubah semuanya ya, dalam artian judul, logo dan lain sebagainya itu harus dirubah mungkin sesuai dengan nama kalian masing-masing atau usaha kalian, silahkan boleh. Nah, yang terpenting jangan sesuai masih sama dengan apa yang saya berikan. Nah, itu nanti tidak saya nilai, pasti tidak mendapat nilai, bisa untuk otomatis di Siakat itu tidak mendapat nilai, akan remedi ya. Remedi akan mengikuti perkuliahan kembali pada semester yang akan datang, seperti itu biasanya. Maka dari itu yang saya harapkan semuanya bisa membuat, bisa mengembangkan ya isi ataupun beberapa judul atau halaman yang memang harus dirubah seperti apa ya. Itu sudah saya berikan frameworknya ya, ibaratnya ya, itu sangat mudah. Saya tidak memberikan tugas membuat dari awal karena memang terkait dengan waktunya ya, mungkin tidak seefektif untuk dalam pembuatan baru ya. Jadi seperti itu ya untuk informasi project web developer yang kemarin. Saya harapkan nanti pada saat UAS bisa dikumpulkan. Untuk hari ini saya tambahkan materi yaitu mengenai session dan cookies ya. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu mengenai session ataupun cookies ya. Nah, saya akan jelaskan kembali pada pertemuan 14 ini. Nanti akan saya tambahkan ya, mungkin bisa menjadi referensi dalam pengembangan kalian ya. Oh, ternyata misalkan ya belum ada cookies yang ada di web yang saya berikan ya, untuk pengembangan tersebut silakan ya diberikan, atau sekedar mungkin oh ternyata cookies itu seperti itu untuk fungsi dan lain sebagainya. Mengenai session dan cookies itu di dalam pemrograman seperti itu. Untuk session dalam suatu proses membutuhkan penyimpanan secara sementara ya. Kita dapat sangat terbantu dengan keberadaan fungsi session dan cookies ini. Salah satu contoh yaitu pengujian hak akses pada satu page ya. Dalam hal ini session dan cookies berfungsi untuk menguji keabsahan user yang memanggil suatu page tertentu. Dan masih banyak lagi fungsinya. Nah, session merupakan suatu fungsi yang bermanfaat sebagai pengingat data yang telah diregistrasi sebelumnya. Berikut beberapa fungsi yang saling berkaitan satu sama lain. Untuk perintah session _start ya, ini adalah untuk memulai session. Coding daripada untuk memulai session itu adalah session _start. Kemudian ada dolar seperti ini, _session dengan besar ya untuk hurufnya. Kemudian nama session yang kalian buat sama dengan data. Ini adalah menyimpan data ke dalam session ya. Ini pada saat kalian mau menyimpan session yang kalian buat. Kemudian session, nama session memanggil data yang tersimpan dalam session. Misalkan kalian memanggil seperti ini ya. Bedanya kalau data di sini adalah penyimpanan, kemudian untuk pemanggilan cukup seperti ini. Kemudian untuk unset session, nama session, menghapus session berdasarkan nama session. Jadi pada saat unset ini, apa kalian mau menghapus session yang sudah kalian buat, gunakan untuk deklarasi depannya itu menggunakan unset, berarti itu menghapus. Dan ada session destroy, ini menghapus semua session. Kalau yang kalian buat itu misalkan ada beberapa session, kemudian
kalian mau menghapus salah satunya saja, itu menggunakan unset di sini ya, nama sessionnya apa yang dihapus. Nah, beda lagi dengan untuk session distro di sini adalah semua yang kalian buat untuk sessionnya akan terhapus. Dan ada iset session, nama session, melihat sebuah session masih kosong atau tidak. Iset mungkin kalian sering menjumpai di dalam pemrogramannya. Hanya untuk melihat sebuah session itu masih kosong atau tidak. Kemudian session ID menentukan identitas sebuah session. Nah, mungkin di web yang sudah saya berikan itu juga ada iset dan session, itu bisa kalian pahami nanti di dalamnya. Nah, contoh penggunaan dalam form login untuk session ya. Di sini misalkan kalian mau buat, silahkan untuk agar lebih paham ya. Nah, di sini untuk session untuk HTML ya, form login user system, login user system. Nah, ini ada kaitannya, nanti bisa dikaitkan dengan PHP ya. Nah, jadinya seperti ini. Loginnya kita buat seperti ini dulu untuk form loginnya. Ini adalah membuat loginnya, membuat formnya, maaf. Nah, formnya di sini kan memang lebih ke HTML ya. Nah, untuk prosesnya kita menggunakan proses underscore login. Kalian buat seperti ini saja sesuai ya. Nah, ini untuk mengoreksi apakah session username dan password benar atau salah. Jika session benar, maka akan mengirimkan link profile PHP. Misalnya langsung dia akan dilinkkan ke PHP atau home misalkan, boleh ya. Nah, dan jika session salah, maka akan menampilkan maaf gagal login, klik di sini untuk login. Nah, skripnya seperti ini. Session start ya. Untuk memulai sebuah session, if it set post login, dan login ini adalah nama daripada sessionnya. Session username, password, username untuk kita gunakan post ya untuk menampilkan nanti. Misalkan jika session tersebut di username adalah staycom dan session di passwordnya, kan session ada dua ini ya, username dan password, adalah admin, dan location profile, dia akan diarahkan ke profile. Nah, yang profilnya nanti kita buat di bawah ya. Dan jika salah login ya, else maaf login gagal. Nah, ini akan keluar pesan seperti ini. Nah, ini bisa dikaitkan, bisa dibuat script dari atas ya tadi ya, dari formnya. Untuk yang HTML tadi adalah pembuatan form berbentuk seperti ini. Baru kita masukkan untuk session untuk loginnya menggunakan PHP ya. Nah, di situ kemudian kita buat profilnya. Karena apa? Pada saat login tersebut sudah berhasil, nanti akan diarahkan ke header location profile maaf. Jadi kita akan diarahkan ke profile pada saat loginnya berhasil, seperti itu ya. Nah, ini untuk secara runtutan awalnya seperti itu. Nah, profilnya bagaimana? Untuk session bisa menggunakan session username. Jika username dan kosongan tidak akan melemparkan ke link from login. Namun jika session tidak empty ataupun benar ya sudah diisi, selamat Anda berhasil login, klik di sini untuk logout. Nah, ini ada keterangan juga seperti ini. Kalau sudah bisa login. Nah, kalau klik di sini untuk logout ini adalah pada saat kalian mau keluar dari login ataupun dari web yang sudah dibuat. Untuk logout tentunya sudah ada sessionnya juga, menghapus session dan melemparkan ke form login. Jadi pada saat klik di sini ini kan hyperlink ya. Klik di sini kalau belum kita membuat session di sini yang berarti adalah untuk logout, itu tidak akan kembali. Kenapa? Karena belum ada ininya ya. Nah, untuk logout ini adalah menghapus session dan melemparkan form login PHP. Jadi nanti akan diarahkan ke form login ini lagi pada saat kita klik logout. Nah, di sini klik di sini untuk logout. Nah, untuk scriptnya
PHP session start, memulai sessionnya. Untuk di store ini adalah menghapus session header, bagian PHP mengembalikan login. Nah ini berarti session yang pada saat sesi kita loginnya itu sudah kita hapus antara password dan username, itu berarti akan kita dikembalikan ke form login. Form loginnya seperti ini, dia akan kembalikan seperti ini pada saat kita logout. Nah, ini contoh untuk penggunaan session di form login ya. Nah, ini bisa kalian aplikasikan ke dalam web kalian. Tapi kemarin yang sudah saya berikan sudah ada form loginnya, silahkan dipelajari kembali ya. Dipelajari di mana session tersebut terletak, kemudian antara logout loginnya itu apakah seperti apa yang sudah saya berikan ya. Bisa kalian pelajari kembali ini untuk misalkan kalian mau membuat dari awal untuk form login seperti ini. Mungkin nanti di pertemuan depan akan saya jelaskan untuk form login untuk menghapus dan lain sebagainya. Hari ini pengertian mengenai session dulu. Kemudian yang kedua adalah pembahasan kita adalah cookies. Nah, cookies ini merupakan mekanisme penyimpanan sebuah data variabel pada browser user. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan session, akan tapi dengan fungsi yang kita bisa mengatur berapa lama waktu untuk menyimpan variabel tersebut supaya terhapus secara otomatis. Nah, cookies sendiri biasanya dipakai dalam aplikasi shopping chat. Bisa digunakan untuk menyimpan sementara produk-produk yang dipilih oleh pengunjung pada saat belanja. Biar tidak berat ya apabila contohnya misalkan di shopping chat itu ya, kebanyakan orang shopping chat setelah kita transaksi mungkin dia akan menghapus dengan sendirinya atau otomatis ya, agar tidak memberatkan di database-nya. Kurang lebih seperti itu ya untuk sebagian daripada fungsinya. Nah, bentuk set cookies merupakan fungsi cookies tidak dikasihkan formatnya. Contoh membuat cookies dengan nama kampus yang bernilai dari isi variabel kuliah. PHP set cookies kampus ya, Staycom time plus 3600 di sini nanti ada keterangannya. Echo cookies telah disimpan. Nah, ini adalah pembuatan cookies. Nah, membuat cookies dengan nama kampus yang bernilai dan aktif selama 3600 detik. Ini 3600 adalah 3600 detik atau 1 jam ke depan. Nah, lebih dari 3600 detik atau jika browser ditutup maka akan menghapus cookies secara otomatis. Ini untuk cookies ini bisa dikatakan selain tadi misalkan di shopping chat adalah untuk memperingan di dalam sebuah penyimpanan database sendiri ya, ataupun di browsernya agar tidak lelet ya pada saat kalian surfing. Nah, di sini juga bisa secara otomatis itu terhapus. Itu demi keamanan juga misalkan ya, karena kalau semacam hacker misalkan kita sedang bersurfing kemudian cookiesnya di dalam web kita itu tidak dibuat sedemikian rupa, misalkan dibuat full sampai katakan 10 hari atau 1 bulan, itu takutnya masih ada cookies yang tersisa di browsernya. Itu bisa disalahgunakan juga, bisa kita hacking ya. Seperti itu salah satu bentuk daripada untuk fungsi cookies ya, selain tadi menghapus meringankan di penyimpanan atau di browsernya agar tidak lemot. Nah, kita buat cookies 2 menampilkan cookies. Di sini ya, cookies 1 ini adalah untuk membuat cookies, kemudian untuk menampilkan cookies 2 PHP ya, kalian buat seperti ini kalau mau belajar. Echo cookies kampus, echo hapus cookies, ada cookies PHP di sini. Nah, ini untuk menampilkan karena cookies yang kita buat adalah namanya kampus, kita tampilkan dengan cookies 2 ini. Nah, untuk cookies 3 menghapus cookies secara langsung ya, hampir sama dengan perintah membuat cookies, perbedaannya hanya plus 3000 diganti menjadi min, 3000 tanda diganti plus diganti min. Kita buat di sini set cookie kampus time. Nah, ini time-nya ini kita buat di min 3600.
hijaunya cookies telah dihapus. Dilihat cookies telah dihapus, menampilkan cookies kembali dengan perintah cookies PHP di sini setelah cookies dihapus pada perintah cookies 3. Pada saat sudah kita hapus cookiesnya, kita bisa menampilkan untuk kembali ya cookiesnya. Nah, di sini hasilnya error karena cookies telah maaf untuk setelah kita hapus nanti error. Kenapa? Karena sudah kita hapus. Nah, cookies telah disimpan, lihat di sini. Setelah kamu hapus cookies di sini, cookies telah dihapus. Nah, jadi nanti notesnya ada notes seperti ini. Undefined index campus ini misalkan disimpan di WAM ataupun exam ya, sama ya. www nama mahasiswa misalkan cookies 4 online 2 ini dia tidak akan tampil. Kenapa? Karena sudah kita hapus untuk cookiesnya. Seperti itu ya kira-kira. Bisa kalian coba nanti mengenai session dan cookies yang sudah saya sebutkan tadi ya, agar lebih paham lagi bisa kalian koreksi di web yang sudah saya berikan kemarin. Ternyata di dalam web tersebut ada session dan cookiesnya di bagian sini penempatannya, kemudian untuk fungsi dan lain sebagainya apakah sesuai yang yang saya terangkan ya. Bisa kalian buat untuk perbandingan juga ataupun referensi ya mengenai session dan cookies yang sudah kita pelajari hari ini. Kemudian untuk materi yang saya sampaikan ini silakan kalian bisa akses di Classroom sebagai bahan belajar ya. Misalkan mau membuat session dan cookies untuk bahan belajar, dan juga misalkan mau dikembangkan kalau dirasa materi yang dari saya ini kurang komplit ya, berarti silakan ditambahkan ya. Saya lebih suka seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Kuliah online Universitas Telkom dengan mata kuliah pemrograman web 2. Untuk tema pembahasan hari ini adalah kita dengan tema session dan cookies. Untuk pertemuan ke depan nanti akan saya terangkan mengenai yang tema yang lain seperti itu. Jangan lupa untuk absensi ya, dan juga untuk mengingatkan kembali dalam project yang kemarin untuk pengembangan webnya itu bisa kalian kembangkan kembali. Yang terpenting jangan sama plek dengan apa yang saya berikan untuk yang dikumpulkan. Harus banyak perubahan antara logo, judul dan isinya ya, itu harus berbeda. Jangan sampai sama plek yang apa yang saya berikan nanti otomatis tidak akan saya nilai dan tidak akan keluar nilai. Itu bisa membuat kalian tidak mendapatkan nilainya. Oke, seperti itu untuk hari ini. Saya rasa cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dipahami, bisa menambah wawasan untuk kita semua mengenai session dan cookies dalam pemrograman web PHP. Terima kasih. Saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.